pelaku dendam terhadap korban karena Lalu apa fokus pendalaman polisi usai menangkap tersangka pelaku pembunuhan pengemudi ojek online ini? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais Al-Karni. Selamat siang Pak Kasat. selamat Pada siang. polisi, tersangka mengaku motifnya sakit hati pada korban. Dari pendalaman, apakah ditemukan motif lain sehingga pelaku tega membunuh korban, Pak Kasat? Siap. Kami jelaskan terkait dengan serangkaian pemeriksaan yang kami lakukan mulai dari kemarin pada saat kita amankan pelaku. Untuk terkait motif sendiri, dari hasil pemeriksaan memang benar setelah kami lakukan pemeriksaan bahwasanya pelaku dendam terhadap korban karena di tahun 2023 pada saat korban menjanjikan pekerjaan terhadap pelaku lalu memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta kepada korban. Lalu dengan sampai dengan tahun 2025 pada saat pelaku juga kepepet karena membutuhkan uang sehingga menimbulkan keinginan ataupun inisiatif dari pelaku untuk menghubungi korban untuk bertemu. Jadi setelah bertemu untuk menagihkan utangnya, lalu dia memancing korban seolah-olah menawarkan pekerjaan kepada korban. Setelah bertemu di lokasi ataupun di TKP di mana pelaku membunuh korban, sempat menagihkan uang yang mana sempat diberikan kepada korban sebanyak 5 juta itu. Namun korban belum bisa memberikan sehingga dendam ataupun emosi dari pelaku sehingga menggunakan pemotong kertas memukul korban sebanyak 3 kali di awal, lalu mencoba menagihnya lagi, lalu kemudian 5 kali pukulan di bagian kepala sehingga korban mengalami pendarahan dan terakhir mencekik korban menggunakan besi pemotong itu sehingga korban meninggal dunia. Baik Pak, berarti pelaku dan korban ini, berarti pelaku dan korban ini sudah lama kenal ya Pak ya? Hubungannya seperti apa Pak? Tetangga atau seperti apa? Kalau untuk hubungan dari korban dengan pelaku sendiri, awal kenal di tahun 2021, namun komunikasi intens itu di 2023. Jadi memang korban dengan pelaku ini kenal tapi tidak begitu akrab. Setelah di tahun 2025, karena memang istri dari pelaku juga ini hamil dan membutuhkan uang sehingga pelaku menagih uang yang pernah diberikan kepada korban, sehingga timbullah inisiatif karena emosi sehingga membunuh korban dengan menggunakan pemotong besi tersebut. Baik, apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain yang dapat dikatakan membantu pelaku menjemput, terus kemudian berkaitan dengan pertemuan kedua pihak ini sehingga akhirnya pelaku menghabisi nyawa korban, Pak? Siap, kami jelaskan. Sejauh ini saksi-saksi yang kami lakukan pemeriksaan termasuk dari keluarga dari pelaku, terus ada bapak, ibu, adik, dan ada teman pelaku yang mana kita juga ikut amankan kemarin. Ini masih kami lakukan pemeriksaan pendalaman sejauh mana keterlibatan dari teman tersebut, karena dari pengakuan tersangka maupun dari hasil pemeriksaan kami, temannya ini hanya diajak untuk menemani ke arah tempat pembuangan mayat. Namun dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, keterangan dari teman dari pelaku ini bahwasanya dia tidak mengetahui bungkusan di dalam kardus itu adalah mayat ataupun jenazah dari korban. Ini masih kami lakukan pendalaman, kami masih juga memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada di TKP, masih kami komunikasi dengan beberapa pihak, sehingga ini masih kami running terkait dengan pemeriksaannya. Berarti dugaan keterlibatan pihak lain masih mungkin ya Pak. Dan yang juga kami ingin tahu Pak, pasal dan pidana yang menjerat pelaku serta ancaman hukumannya seperti apa Pak? Ya,
Kalau terkait dengan keterlibatan, nanti kami update secara lengkap, karena nanti setelah ini kami juga akan melakukan rekonstruksi bagaimana nanti kami melakukan persesuaian terkait fakta-fakta di lapangan dengan keterangan yang diberikan kepada saksi maupun dari pelaku. Untuk pasal yang kita kenakan sendiri, kami kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Baik, hingga saat ini sudah beberapa orang yang diperiksa, termasuk keluarga dan juga teman pelaku, dan dugaan keterlibatan pihak lain juga masih terus diselidiki oleh polisi. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Uwais Alkarni. Terima kasih, Pak. Terima kasih.